Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Vina Stiani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena anak jalanan. Sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masalah kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih tinggi dan menimbulkan dampak negatif adalah masalah anak jalanan. Persoalan anak jalanan telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial saat ini. Anak jalanan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Beberapa faktor penyebab menjadi anak jalanan yaitu tidak mampu bekerja, kemudian tidak punya keterampilan kerja, tidak punya pilihan lain, dan tidak punya modal usaha. Sementara faktor-faktor penyebab terjadinya anak jalanan yaitu lajunya pertumbuhan penduduk di pedesaan, kemudian kondisi daerah pedesaan, kemudian kondisi di lapangan kerja, warisan hidup menggelandang, dan faktor alam atau musibah atau bencana. Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi anak jalanan, diantaranya yaitu tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak huni, kemudian hidup dengan penuh ketidakpastian seperti tidak memiliki jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain-lain. Kemudian hidup di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak seperti pencari puntung, rokok, penarik gerobak, pencari barang rongsokan, dan lain-lain. Memakai baju yang compang-camping atau kumal dan dekil, kemudian meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba. Kemudian meminta-minta di tempat umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau di toko-toko. Kehadiran anak jalanan dan pengemis telah menjadi masalah sosial yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap anak jalanan dan pengemis sebagai orang-orang dengan citra negatif serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, keberhasilan, dan ketentraman masyarakat. Secara umum, penanganan anak jalanan dibagi dalam dua kategori, yaitu penanganan terorganisir dan penanganan tidak terorganisir. Penanganan terorganisir adalah penanganan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan secara berkelanjutan, meliputi dua sistem, yaitu sistem panti dan sistem non-panti sosial. Sistem panti sosial adalah sistem penanganan yang ujung dari alur penanganannya berupa diterima dan dibinanya anak jalanan di panti sosial dengan melibatkan aparat pemerintahan. Dalam penjemputan anak jalanan lalu menyerahkannya ke panti sosial yang kemudian panti sosial bersangkutan akan melakukan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pembinaan lanjutan, dan terminasi. Sementara itu, sistem non-panti sosial berbeda dengan sistem panti sosial karena keterlibatan aparat pemerintah sangat kecil karena masyarakat setempat atau yayasan individu yang memegang peranan utama dalam melakukan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi anak jalanan. Satu hal penting yang harus diingat dalam penanganan anak jalanan yaitu tetap memanusiakan manusia. Menurut Arif 2020, pendekatan humanistis dalam penanggulangan anak jalanan sangat penting dilakukan. Hal ini berarti pencegahan perbuatan penggelandang dan mengemis tidak hanya lewat pemberian pidana atau hukuman yang dilaksanakan kepada si pelanggar. Harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat meningkatkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai fenomena anak jalanan. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan tentang fenomena anak jalanan ini. Dan semoga kita dapat membantu para anak jalanan agar mendapatkan kebutuhan dan perilaku yang lebih baik lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.